Satu kekaisaran berdiri gagah, membentang begitu luas hingga tampak tak mungkin ada tandingannya. Dari gurun pasir Mesir yang panas membakar, hingga hutan lebat Germania yang misterius. Dari tebing pantai Inggris yang berangin kencang, hingga padang pasir kering Mesopotamia, tempat peradaban kuno pernah lahir. Semua wilayah itu bersatu di bawah satu panji, Roma. Bagi bangsa-bangsa lain, nama itu bukan sekedar kata. Itu adalah simbol kekuatan, kejayaan, dan juga ketakutan. Kota-kota tunduk, kerajaan menyerah, dan setiap perlawanan yang muncul dihancurkan oleh pasukan yang terkenal paling disiplin di dunia, Legiun Romawi. Selama berapa abad Roma tegak berdiri, jalan-jalannya memotong benua, membentuk urat nadi perdagangan dan komunikasi. Hukumnya menjadi dasar dari banyak hukum modern, dan budayanya, bahkan bahasanya, menyebar ke seluruh dunia. Namun bahkan yang terkuat pun bisa runtuh. Roma tidak jatuh dalam satu hari, tidak juga karena pertempuran, tetapi perlahan, seperti tembok Mekah yang mulai retak, satu demi satu bagian kerajaannya hancur, hingga pada akhirnya kekaisaran terbesar dunia kuno itu benar-benar tumbang. Malam ini kita akan menyusuri jejak tragedi besar itu, kisah jatuhnya kekaisaran Romawi, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah sejarah, tetapi juga membentuk wajah dunia modern yang kita kenal hari ini. Abad pertama setelah Masehi dikenal dengan satu nama, Pax Romana, kedamaian Romawi. Bukan damai karena tidak ada peperangan sama sekali, melainkan karena satu kekaisaran begitu dominan, sehingga tidak ada bangsa yang berani menantangnya. Di masa ini Roma berada di puncak kejayaan. Kota-kota megah berdiri di setiap provinsi. Di jantung ibu kota, menjulang Kolosium, arena tempat puluhan ribu orang bersorak menyaksikan gladiator bertarung. Di atas perbukitan berdiri kuil-kuil megah yang dipersembahkan untuk para dewa. Teknologi Romawi membuat peradaban lain terenganga. Akuaduk membawa air bersih dari pegunungan ke dalam kota. Jalan Romawi membentang lebih dari 400.000 kilometer, menghubungkan Inggris di barat, Mesir di selatan, hingga Mesopotamia di timur. Jalan-jalan ini dibangun begitu kuat, sebagian bahkan masih bertahan hingga hari ini. Hukum Romawi pun menjadi tulang punggung masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, kontrak, dan kewarganegaraan diletakkan di sana. Walau tentu saja, tidak semua orang menikmatinya. Budak misalnya, tetap hidup dalam belenggu. Meski Roma mencapai kemajuan, kekuatan militer Roma tidak ada tandingannya. Legiun Romawi, pasukan profesional yang disiplin, terkenal dengan strategi, formasi, dan ketangguhan mereka. Kaisar seperti Agustus, pendiri kekaisaran, dan Trajan, sang penakluk, membuat wilayah Roma terus meluas. Bagi rakyatnya, Roma terasa abadi. Tidak ada yang membayangkan bahwa kekaisaran ini bisa tumbang. Dari seniman hingga filsuf, dari pedagang hingga prajurit, semua merasa hidup dalam masa emas. Namun sejarah punya cara sendiri untuk mengajarkan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Dan seperti api yang menyala terlalu terang, bara itu perlahan mulai melemah. Abad ketiga Masehi, retakan pertama mulai terlihat. Ekonomi Roma yang selama ini jadi tulang punggung kekaisaran mulai melemah. Perang tanpa henti menguras kas negara, pajak naik tanpa ampun, menekan rakyat kecil, para petani terjerat hutang. Sementara bangsawan kaya makin berkuasa, inflasi merajalela, koin perak, denarius mulai dipalsukan nilainya, kandungan peraknya dikurangi, hingga kepercayaan terhadap mata uang Roma runtuh. Pedagang mulai enggan menerima, harga-harga melonjak, dan pasar menjadi kacau. Seakan itu belum cukup, bencana lain datang. Wabah penyakit, wabah Antonin, lalu wabah Siprian, menyapu kekaisaran. Jutaan orang meninggal, kota-kota besar yang sebelumnya penuh sesak kini sepi. Ladang-ladang terbengkalai karena para pekerjanya mati. Bahkan Legiun Romawi melemah, kehilangan tenaga tempur karena para prajurit pun tak luput dari penyakit. Politik Roma semakin kacau, kekuasaan kaisar tidak lagi stabil. Dalam kurun waktu hanya 50 tahun, lebih dari 20 kaisar naik tahta. Sebagian besar bukan karena dipilih, tetapi karena didorong oleh tentara yang memberontak. Dan hampir semuanya berakhir tragis, dibunuh,
digulingkan, atau dipermalukan. Inilah yang oleh sejarawan disebut sebagai krisis abad ketiga, sebuah masa di mana Roma hampir runtuh, bukan oleh musuh dari luar, melainkan karena kelemahannya sendiri. Bagi banyak orang yang hidup di masa itu, dunia terasa seperti berada di ambang kehancuran. Roma, sang kekaisaran abadi, mulai kehilangan pijakannya, dan itu baru permulaan. Retakan dari dalam ternyata hanyalah awal, karena badai besar datang dari luar. Bangsa-bangsa barbar yang selama ini hidup di pinggiran kekaisaran, perlahan mulai bergerak. Mereka bukan sekedar gerombolan liar tanpa arah. Mereka adalah bangsa dengan kekuatan, keberanian, dan tekad untuk mencari tanah baru. Di utara muncul bangsa Visigoth. Mereka adalah suku Bermanik yang terusir dari tanah kelahirannya, terdorong oleh gelombang migrasi besar. Di barat, suku Frank mulai mendesak perbatasan Galia. Dari Afrika Utara, muncul Vandal, bangsa yang kelak akan menorehkan luka dalam pada Roma. Namun ancaman terbesar datang dari timur jauh, dari padang rumput luas Asia Tengah. Muncul bangsa yang ditakuti semua orang, Han. Mereka bergerak cepat dengan pasukan berkuda yang ganas. Tidak ada kota, tidak ada kerajaan yang merasa aman ketika nama mereka disebut. Tahun 378 Masehi, terjadilah tragedi yang mengguncang dunia Romawi, pertempuran Adrianople. Kaisar Valens memimpin sendiri pasukan Romawi menghadapi Visigoth dengan keyakinan bahwa legiun Roma masih perkasa. Ia menyerang tanpa menunggu bala bantuan, tapi kenyataan pahit menampar keras. Pasukan Visigoth menghancurkan legiun Roma, ribuan prajurit tewas, dan Kaisar Valens sendiri gugur di medan perang. Jasadnya bahkan tidak pernah ditemukan. Kabar itu menyebar cepat. Dunia kini tahu, Roma tidak lagi tak terkalahkan. Lalu datanglah bayangan hitam dari timur, Attila the Hun. Ia dijuluki Scourge of God, cambuk Tuhan. Attila memimpin bangsanya dengan kecepatan dan kekejaman yang tak tertandingi. Desa-desa dibakar, kota-kota dihancurkan, dan ketakutan melanda seluruh kekaisaran. Bahkan Roma sendiri bergetar. Bagi orang Romawi, ini bukan sekedar serangan. Ini adalah kabar bahwa tembok mereka tak lagi melindungi. Roma kini dikepung dari segala arah, dan setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju akhir. Di tengah kekacauan, seorang kaisar mencoba solusi berani, namanya Diocletian. Ia menyadari bahwa kekaisaran Roma terlalu besar untuk dipimpin satu orang, maka ia mengambil langkah radikal, membagi Roma menjadi dua. Roma Barat dengan pusat di kota Roma, dan Roma Timur dengan pusat di kota baru yang megah, Konstantinopel. Awalnya keputusan ini tampak bijak. Timur lebih kaya, lebih stabil, dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Barat sebaliknya, miskin, rapuh, dan terus dihantam serangan barbar. Namun pembagian ini seperti luka yang tidak pernah sembuh. Kedua bagian berjalan di jalan yang berbeda. Roma Timur yang kelak dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium bertahan berabad-abad lamanya, menjadi benteng peradaban dan cahaya di tengah gelapnya Eropa abad pertengahan. Roma Barat berbeda nasib, wilayahnya terus tergerus. Italia, Galia, Spanyol, satu persatu jatuh ke tangan bangsa barbar. Ekonomi lumpuh, pasukan melemah, dan ibu kota Roma sendiri berkali-kali terancam. Tahun 410 Masehi, dunia terkejut. Untuk pertama kalinya dalam hampir 800 tahun, kota Roma, jantung kekaisaran, disentuh musuh. Pasukan Visigoth di bawah pimpinan Alaric memasuki kota abadi itu. Api menyala di jalan-jalan, rumah-rumah dijarah, kuil-kuil dijebol. Rakyat berteriak, menangis, memohon. Bagi orang Romawi, ini bukan sekedar penjarahan. Ini adalah akhir dari ilusi abadi. Kota yang selama ini dianggap tak tersentuh, akhirnya runtuh. Namun itu bukan akhir. Tahun 455 Masehi, giliran bangsa Vandal yang datang. Dari Afrika Utara, mereka menyeberangi laut dan menyerbu Roma. Penjarahan ini begitu brutal, hingga kata Vandal hingga kini dipakai untuk menyebut perusakan tanpa makna. Roma semakin kehilangan wibawanya dari ibu kota dunia, kini hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Akhirnya pada tahun 476 Masehi, datanglah pukulan terakhir. Seorang kaisar muda bernama Romulus Augustulus duduk di tahta.
tapi ia hanyalah boneka. Panglima barbar bernama Odoacer memaksa sang kaisar turun tahta. Romulus diasingkan dan bendera elang Romawi, simbol kekuasaan yang dulu menaklukkan dunia, diturunkan. Itulah saat yang dicatat sejarah sebagai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sebuah era berakhir dan dunia memasuki bab baru, abad ke-8. Namun meski kekaisaran runtuh, Roma tidak hilang. Hukum, bahasa, seni, dan gagasan mereka tetap hidup, membentuk fondasi Eropa dan dunia modern. Roma mungkin jatuh, tapi jejaknya abadi. Roma memang runtuh, temboknya hancur, istananya terbakar, pasukannya tercerai-berai, namun warisannya tidak pernah benar-benar mati. Hukum Romawi menjadi dasar dari sistem hukum modern. Prinsip-prinsip tentang kontrak, kepemilikan, hingga keadilan, semua lahir dari pikiran para ahli hukum Romawi. Hari ini di pengadilan-pengadilan modern, gema hukum Romawi masih terasa. Bahasa Latin, bahasa resmi kekaisaran, tidak lagi dipakai sehari-hari, tapi dari rahim bahasa itu lahir bahasa-bahasa besar Eropa, Italia, Spanyol, Prancis, Portugis, dan Rumania. Bahkan bahasa Inggris yang bukan turunan langsung menyerap ribuan kata dari Latin. Bisa dikatakan, saat kita berbicara hari ini, sedikit banyak kita sedang berbicara dengan warisan Roma. Arsitektur Romawi juga tak kalah abadi. Kubah, lengkung, jembatan, dan jalannya, semua inovasi mereka masih jadi inspirasi arsitektur modern. Banyak gedung pemerintahan, stadion, hingga universitas hari ini dengan bangga mengadopsi gaya Romawi, seolah menghidupkan kembali kejayaan kuno di tengah dunia modern. Filsafat dan seni Romawi juga terus hidup, dari Cicero hingga Seneca, dari patung marmer hingga lukisan dinding Pompei. Semuanya menjadi bahan pelajaran, inspirasi, bahkan renungan bagi manusia sepanjang zaman. Dan yang paling penting, gagasan republik. Sebelum Romawi menjadi kekaisaran, ia adalah republik, sebuah sistem di mana rakyat memilih perwakilan untuk memimpin. Konsep itu kelak dihidupkan kembali berabad-abad kemudian dan menjadi dasar lahirnya demokrasi modern. Roma runtuh, tetapi Roma juga tetap hidup di dalam kita. Di balik setiap kota yang kita bangun, setiap hukum yang kita jalani, setiap jalan raya yang kita lintasi, ada gema abadi dari sebuah kekaisaran yang dulu disebut abadi. Sejarah selalu menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Roma yang dulu disebut penguasa dunia, pada akhirnya runtuh, bukan hanya karena musuh dari luar, tapi karena kelemahan dari dalam, keserakahan, perpecahan, dan kesombongan. Kisah ini memberi pelajaran yang relevan, bahkan untuk dunia kita hari ini, bahwa peradaban sebesar apapun, sekuat apapun, bisa runtuh bila lupa keseimbangan, bila kehilangan arah, bila melupakan rakyatnya sendiri. Roma bukan sekedar kisah masa lalu. Roma adalah cermin bagi kerajaan, bagi bangsa, bahkan bagi kita sebagai manusia. Malam ini kita telah menyaksikan perjalanan panjang, dari kejayaan yang gemilang hingga kehancuran yang tragis, dari Pax Romana yang penuh kemegahan hingga turunnya sang kaisar terakhir, Romulus Augustulus. Dan mungkin di balik setiap langkah kita hari ini, Roma masih berbisik, bukan sebagai kekaisaran, tapi sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia. Inilah kisah kehancuran kekaisaran Romawi, kisah tentang kejayaan, keruntuhan, dan warisan yang tetap hidup selamanya.